Tidak itu. Di off-kan. Nanti ada sesi tanya jawab yang akan kita lempar ke Bapak dan Ibu. Silakan memberikan pertanyaan. Kita nanti akan undang melalui live ya, bisa dinyalakan mic-nya dan fotonya atau kameranya. Dan selama paparan berlangsung, silakan Bapak dan Ibu boleh melakukan menuliskan beberapa pertanyaan di kolom chat. Nanti kita akan bacakan. Terima kasih yang sudah memberikan pertanyaan. Yang di awal ketika pendaftaran sudah kami catat dan nanti kita akan bahas satu-satu. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita akan mulai pemaparan pertama dari Retno Ajan Pratiwi. Silakan. Ya, oke Pak. Sebentar. Oke, ya sudah kelihatan ya semuanya untuk layarnya. Kelihatan ya. Oke, ya terima kasih Pak Ari. Terima kasih untuk kesempatannya. Ya kembali lagi bersama saya Retno. Setelah terakhir saya ngisi webinar di Januari Pak. Januari ya. Sekarang udah bulan Juni ya. Ya. Kalau dulu kita bahas masalah audio, sekarang kita kembali ke mengundang teman-teman dari desainer ya. Ya, interior khususnya ya. Arsitek interior. Iya, oke. Ya, jadi teman-teman semua di sini atau Bapak Ibu semuanya. Jadi sebenarnya untuk topik yang akan kita bahas ya untuk sore hari ini adalah bagaimana seorang interior designer memilih material akustik gitu. Yeah. Jadi memang di sini kita fokusnya pada hubungan ya atau featuring nih antara interior sama akustik, kaitannya seperti apa, terus nanti di dalam aplikasinya dalam sebuah desainnya itu akan seperti apa. Ya, oke. Jadi sebelum ke sana, kayaknya kita harus kuliah sedikit ya, Pak Arif. Iya. Memang nggak akan terlalu berat ya. Jadi sebelum kita bahas ke interiornya, sebenarnya kita perlu tahu dulu fenomena-fenomena akustik pada arsitektural gitu. Nah, yang umum biasanya terjadi dalam suatu ruangan itu ada dua hal ini ya, ada dua fenomena ini yaitu gaung dan gema. Nah, di mana kedua hal ini sering banget disamakan gitu. Padahal kedua ini punya arti yang beda gitu. Nanti kita akan lihat bedanya. Jadi mungkin saya akan ulang sedikit untuk akustik itu ya. Akustik itu secara garis besar ada dua. Yang pertama adalah insulasi suara, yang kedua adalah penyerapan suara. Jadi untuk bagaimana kita mengurangi gema atau gaung dalam ruangan gitu. Nah, biasanya yang dikaitkan dengan arsitektural itu yang kedua, yang penyerapan suara. Jadi nanti material-materialnya pun akan lebih banyak ke yang bersifat menyerap gitu. Oke, kita lanjut dulu ya. Jadi untuk pengertian masing-masingnya, ya. Jadi untuk yang gaung dulu ya. Nah, jadi gaung itu merupakan bunyi atau pantulan, bunyi pantulan yang kedengarannya itu hampir bersamaan dengan bunyi asli. Gitu. Mungkin biar kebayang, saya ada contoh auralisasi di sini. Oke. Kedengaran ya, Bapak Ibu ya? Ya. Sekali lagi mungkin? Sekali lagi. I would say that's 8 seconds. Ini gaung. Ya, ini gaung karena kalau tadi kita dengar di situ contohnya adalah tepukan tangan gitu ya. Yeah. Jadi saat tangannya ditepukan itu merupakan adanya kalau kita lihat grafik di sini adanya posisinya di sini yang dinamakan dengan impulsive sound atau impulse response. Yeah. Ya. Itu adalah bunyi yang memberikan impuls gitu. Nah, setelah ditepukan kita kayak mendengar ada suara yang mengikutinya, tapi bunyinya itu hampir seperti bunyi aslinya. Gitu. Awal ya. Okay. Hampir bersamaan gitu ya. Nah, itu yang dinamakan dengan peluruhan. Gitu. Yeah. Nah, peluruhan. Jadi ini grafik peluruhan. Jadi saat tangannya ditepukan, kemudian kan ada suara mengikutinya itu akan meluruh sampai akhirnya suaranya itu hilang.
gitu. Nah, biasanya peluruhan 10 sampai 20 desibel pertama itu yang biasanya datanya kita ambil kalau misalkan kita mau bikin ruangan yang fungsinya untuk musik gitu. Karena di peluruhan 10 sampai 20 desibel pertama itu masih didominasi oleh direct sound. Kayak gitu, Pak Ibu. Ya, jadi itu seputar tentang gaung. Sekarang bedanya dengan gema gitu ya. Nah, kalau gema dia itu adalah bunyi pantul yang bunyinya setelah bunyi asli gitu. Jadi kayak ada suara yang berulang-ulang. Atau contohnya kayak gini. Gitu ya. Jadi ada suara teriakan tadi hu gitu, terus ada yang ngikutin lagi hu gitu. Jadi kayak kalau digambarkan di grafik kayak gini jadi saat ada yang teriak di hu gitu kan, terus ada yang ngikutin dengan suara yang sama tapi bunyinya itu setelah gitu. Jadi nggak barengan sama bunyi aslinya gitu. Ini dalam ruangan juga berarti? Di dalam ruangan bisa, tapi biasanya terjadi di ruangan yang punya sisi paralel gitu lah. Jadi kalau misalnya ada ruangan besar, terus nanti biasanya sering terjadi tuh antara misalkan ada dinding sama dinding yang posisinya paralel atau langit dengan lantai gitu. Nah itu biasanya sering terjadi gema. Kalau yang di luar ruangan itu yang kalau kita ke gunung gitu. Nah, itu juga disebutnya gema juga. Banyak orang yang kebalik ya. Iya. Ya kalau yang di gunung itu bilang gaung gitu. Iya, atau seringnya bilangnya tuh di ruangan itu gema. Ruangan saya bergema, ruangan saya bergema gitu. Memang ada ruangan yang bergema, cuman kebanyakan maksud orang tersebut itu adalah gaung gitu. Gitu. Nah, itu merupakan bedanya gitu ya antara gaung dan gema. Nah, setelah kita paham permasalahan di dalam ruangan, kemudian kan kita pastinya akan mendesain ya, untuk orang akustik akan mendesainkan bagaimana agar si gaung dan gema dalam ruangan itu bisa kita minimalisir gitu. Nah, biasanya untuk mendesain itu ada beberapa kriteria yang umum. Sebenarnya ada banyak sekali parameter, cuman yang biasa dihitungkan atau dicari yang umum ya, itu adalah waktu dengung atau reverberation time, kemudian ada Speech Transmission Index atau STI, ini parameter yang berkaitan dengan kejelasan speech. Kemudian ada yang ketiga clarity, itu biasanya kejelasan untuk musik. Nah, jadi yang umum digunakan ada 3 ini, tapi sebenarnya ada banyak banget parameter akustik. Nah, kalau kita bahas satu-satu ya. Jadi kalau untuk waktu dengung, itu adalah waktu yang diperlukan oleh suatu gelombang bunyi meluruh dimulai saat sumber bunyi dihentikan. Jadi biasanya nih, kalau contoh yang tadi yang gaung tadi ya, yang reverberation tadi kan ada tepuk tangan, terus dia meluruh sampai akhirnya suaranya itu habis. Itu dari awal dia meluruh sampai suaranya habis itu biasanya dihitung berapa detik gitu. Nah itu namanya waktu dengung. Nah tapi cara menentukan waktu dengung secara teoritis itu biasanya dipengaruhi oleh volume ruangan. Ya, ada volume ruangan, kemudian ada luas permukaan dari material, dan juga ada koefisien serap material gitu. Dan di sini ada grafik. Jadi ini sumbernya adalah DIN ya, jadi standar waktu dengung untuk beberapa fungsi ruangan. Jadi untuk cara bacanya sendiri adalah misalkan di sini saya contohkannya adalah ruangan concert hall di sini. Nah, misalkan ruangan concert hall tersebut punya volume ruangan sebesar 2.000 meter kubik gitu. Jadi ada ruangan 2.000 meter kubik, kemudian ingin dijadikan concert hall, berarti nanti waktu dengung yang disarankan itu adalah, kalau kita tarik garis yang biru ini ya, itu ada di sekitar 1,7 detik gitu. Nah, jadi nanti tergantung, misalkan Bapak Ibu ingin buat ruangan apa, kemudian volumenya berapa, terus nanti bisa dilihat di sini standar waktu dengungnya itu ada di angka berapa gitu. Kalau misalkan masih lebih, berarti perlu treatment seperti itu. Ya, itu tadi waktu dengung. Ya, kemudian yang kedua adalah parameter STI, namanya atau Speech Transmission Index. Jadi STI ini adalah
cara untuk mengukur kualitas transmisi ucapan gitu. Nah, nilai ini bervariasi gitu ya, tapi berada dalam rentang 0 sampai 1. Biasanya kalau nilai ini 0 atau semakin nilainya itu mendekati angka 1, berarti suara ucapan yang terdengar itu akan semakin jelas gitu. Nah, contohnya kayak gini. Jadi di sini ada tabel ya. Jadi ada tabel rentang STI. Jadi kalau misalkan nanti didapatkan nilai STI-nya itu ada di 0 sampai 0,3, berarti kejelasan suaranya atau kualitasnya berdasarkan sumber ini ya, IEC, itu adalah bad atau buruk ya. Buruk sekali. Kalau dipersentasekan ya, kejelasan per suku katanya itu hanya 0 sampai 34% gitu. Jadi misalkan kita mengucapkan 100 suku kata gitu, tapi yang terdengar adalah maksimal hanya 34 suku kata aja. Selebihnya nggak bisa didengarkan dengan jelas. Gitu. Itu kalau per suku kata, kemudian kalau per katanya ada di angka 0 sampai 67%. Kalau kejelasan per kalimatnya di 0 sampai 89%. Kayak gitu. Terus nanti ada ini untuk rentang selanjutnya yang agak tinggi sedikit ya, UR itu 0,3 sampai 0,45. Kemudian yang cukup itu berada di rentang 0,45 sampai 0,6. Kemudian yang termasuk baik atau distandarkan itu ya, disarankan itu ada di nilai STI 0,6 sampai 0,75, dan yang baik sekali itu ada di rentang 0,75 sampai 1. Nah, biasanya excellent ini terjadinya di ruangan ya kayak ruangan anekoik gitu ya. Jadi ruangan yang benar-benar kedap gitu. Jadi kayak misalkan kita mengucapkan 100 kalimat ya, 100-100-nya itu bisa kita dengar dengan jelas kayak gitu. Itu nilai STI. Ya, secara pengertian seperti itu. Nah, di sini saya ada contoh penggambaran ya, jadi biar nggak cuman nyerap teori aja nih Pak, jadi biar bisa kebayang gitu. Nah, saya coba aplikasikan di desain sederhana, dan ini saya kasih contohnya itu ruangan yang bentuknya sederhana juga, kotak gitu. Jadi nggak yang macam-macam. Nah, di sini saya buat 3 desain. Untuk desain yang pertama itu adalah desain ruangan yang bervolume 288 meter kubik dengan luas permukaan 400 meter persegi, dan didapatkan nilai waktu dengungnya ya atau RT 60-nya itu 1,66 detik. Dan didapatkan nilai STI-nya 0,5. Nah, kira-kira akan terdengar seperti apa kalau di dalam ruangan? Coba kita dengarkan. Sound. It's not just the air vibrating. Sound means feelings. It refreshes our minds, soothes our hearts. It can make us happy or sad or excited. It also is essential to the communication of ideas and the exchange. Ya, kurang lebih seperti itu ya. Mungkin masih ada yang bisa kita tangkap, tapi selebihnya berdengung ya Pak ya. Iya. Nah, mungkin di sini untuk beberapa orang merasa cukup, tapi untuk beberapa orang lain merasa tidak bisa menerima informasi dengan baik gitu. Nah, oleh sebab itu saya buatkan desain yang kedua. Ya, desain yang kedua ini saya tambahkan di sisi dindingnya itu penambahan peredam suara sebanyak 10% dari total luas permukaan ruang. Gitu. Jadi sebanyak ini itu ternyata hanya 10%. Gitu. Jadi 10%, dan nilai STI-nya pun nggak terlalu naik jauh, tapi nilai RT-nya lumayan turun. Gitu. Jadi dengung di dalam ruangannya itu bisa kita kendalikan hampir ya dari 1,6 tadi jadi 1,3. Gitu. Dan kedengarannya akan seperti ini. Sound. It's not just the air vibrating. Sound means feelings. It refreshes our minds, soothes our hearts. It can make us happy or sad or excited. It also. Itu baru kanan kirinya ya, dinding ya? Ya, belum atas gitu ya, baru 10% ya hitungannya. Baru 10% aja. Okay. Kalau mungkin teman-teman dengerinnya pakai headset mungkin lebih kedengeran ya, itu dengungnya itu lumayan berkurang. Gitu. Nah, kita bandingkan lagi sama desain ketiga. Desain ketiga itu kalau saya tambahkan peredam suara lagi dan totalnya itu 40% dari total luas permukaan. Ya, kalau kita lihat dari nilai RT-nya atau waktu dengungnya
Oh, turun lagi 0,5. jadi setengah ya 0,5 tadi dari 1,6 jadi 1,3 sekarang 0,5 dan nilai SDI-nya naik gitu dari 0,5 jadi 0,7 tadi 0,75 ini udah masuk kategori excellent gitu ya. Nah, sekarang coba kita dengarkan. Sound. It's not just the air vibrating. Sound means feelings. It refreshes our minds, soothes our hearts. It can make us happy or sad or excited. Oke. Ya, jadi dengungnya terasa berkurang sekali gitu ya. 40% itu apa aja? Lantai ya kelihatannya. Ya, ini saya tambahin karpet aja sih. Karpet sama kanan sama kiri gitu. Nah, sebenarnya pertimbangan saya naruh peredam di dinding dan di lantai dengan asumsi biasanya orang-orang itu suka komplain kalau ruangannya udah jadi, Pak. Yeah. Biasanya gitu. Nah, biasanya kalau ruangan udah jadi, peletakan di ceiling itu jarang ada yang mau. Padahal sebenarnya peletakan peredam suara di ceiling itu sangat disarankan gitu. Jadi misalkan nanti Bapak Ibu bikin bangunan dari awal gitu ya, lebih baik dipertimbangkan untuk memasang peredam suara di ceiling gitu. Karena tidak semua ruangan juga mau dipasang karpet, Pak. Oke. Ya, setuju. Nah, kalau ada pertanyaan, mana yang lebih penting? Dinding, plafon, ceiling ya, atau lantai? Oke. Atau di belakang panggung? Oke. Kalau jawaban benernya sih harus diukur dulu. Gitu, harus diukur dulu pakai ya kalau bisa hubungi konsultan atau intinya kita ukur dulu karena kan bentuk ukuran ruangan beda-beda gitu. Okay. Tapi kalau dari secara teori pantulan, mungkin kalau kita ngobrol gitu ya, suara itu kan akan memantul ke atas, ke atas, terus ke arah ke audiens gitu. Jadi sebenarnya di ceiling itu juga penting. Bahkan ada beberapa ruangan yang mungkin kalau dipasang penyerap suara akan mengurangi estetikanya gitu ya Pak. Jadi ada beberapa ruangan yang bentuk ceilingnya justru yang dibikin dia nggak rata gitu. Jadi kayak bergelombang kayak gitu sih. Gitu. Nah itu penggambaran sederhana ya, karena ini untuk ruangan yang saya buat juga yang sederhana. Untuk speech-nya. Sound. Nah setelah ngobrolin speech, sekarang kita ngobrolin tentang clarity ya. Jadi clarity itu perbandingan energi suara langsung dengan suara dengung ya. Intinya sih nilai kejelasan, tapi biasanya nilai ini itu digunakan untuk ruangan yang difungsikan untuk musik. Kayak studio atau ya auditorium yang biasanya atau concert hall gitu ya. Biasanya perlu nilai C80 ini. Nah, untuk gambarnya sama, cuma nanti di sini akan saya kasih contoh untuk yang suara musiknya. Oke. Oh, jadi sekarang musik ya, kalau speech ya. Untuk desain yang tanpa peredam suara didapatkan RT-nya 1,66, SDI-nya 0,5, tapi kalau untuk musik C80-nya min ya, min 0,38. Coba kita dengarkan. Coba dengarkan. Oke. Kalau menurut Bapak gimana? Kelihatannya enak. Kelihatannya enak ya. Okay. Kedengarannya enak. Ya, karena memang biasanya kalau ruangan yang untuk musik justru kalau yang terlalu kering nggak enak, Pak. Jadi sebenarnya kita jangan sampai benar-benar menghilangkan gaungnya. Kalau misalkan ruangannya untuk musik. Gitu. Betul. Nah, tapi coba kita bandingkan dengan desain kedua ya, mungkin lebih enak. Ini sama, saya tambahkan 10% dari total luas permukaan ruang. Oke. Menarik nih. Dan naik nih, tadi C80-nya minus gitu ya, sekarang jadi 9,6. Ya, clarity-nya ya. Clarity-nya. Jadi yang maksudnya clarity musik di sini mungkin ini ya, dari segi musik dan vokalnya itu saling melengkapi gitu ya, Pak ya. Coba kita dengerin. Tuh, lebih enak ini.
Lebih enak karena kalau saya sih Pak ya, kalau saya dengarnya suara vokalnya sama musiknya lebih menyatu. Iya. Kalau yang tadi itu suara vokalnya kayak tenggelam. Tenggelam, ya. Kalau di kuping saya gitu. Ya, suara musiknya lebih dominan. Ya, musiknya lebih dominan. Kalau ini sama ya? Ya, hampir bersamaan. Oke. Walaupun masih ada dengung-dengungnya. Ya. Nah, kalau kita bandingin sama yang ketiga, ditambahin 40% ya. Sebenarnya untuk C80-nya sama dengan yang desain kedua, cuman sini STI-nya jadi lebih tinggi. Iya, karena ada tambahan materi ya. Oke. Ya, gimana kalau tanggapan Bapak? Kalau ini lebih ngeblend lagi. Lebih ngeblend ya. Iya. Karena STI-nya tadi dia lebih tinggi, berarti suara vokalnya di sini yang lebih jelas. Tapi suara musiknya kalau di kuping saya kering. Iya, agak ini ya, nggak pantulannya nggak ada gitu ya. Oke. Karena saya musisi apa ya? Iya. Karena saya musisi. Musisi, benar. Saya lebih suka desain yang B, Pak. Iya. Ya, karena memang ya kalau di sini kalau saya main musik kayaknya kering gitu Pak. Jadi kayak misalkan harusnya kayak megah tapi jadi kayak langsung habis suaranya. Jadi karena saya penggemar Elvis ya. Jadi kalau pakai sound B kayaknya lebih. Iya. Jadi kalau untuk yang clarity ini memang semuanya tergantung selera sebenarnya. Saya nggak bilang desain C ini yang sangat direkomendasikan, tapi biasanya memang tergantung. Tergantung dari selera, tergantung dari siapa yang mainkan musik ya. Iya, betul. Oke. Ya, jadi itu gambaran untuk clarity. Oke, tadi sudah ada penyebab masalah akustiknya, kemudian ada kriteria desainnya. Sekarang kita masuk ke kriteria bahan. Ya, jadi kalau udah masuk ke treatment ya, jadi kalau kriteria bahan, biasanya kita lihat dari dua sisi. Pertama ada kriteria arsitektur, kedua dari kriteria akustiknya. Biasanya keduanya ini harus saling mendukung nih satu sama lain. Nah, kalau dari segi arsitektur biasanya yang dilihat itu adalah tampilan ya. Jadi yang pertama poin pertama itu dari segi tampilan. Nah, tampilan ini bisa bermacam-macam gitu ya. Ada ruangan yang suka tampilannya berupa semen gitu ya Pak. Jadi nggak diwarna-warnain atau gimana gitu. Ada juga yang berupa batu-batuan, banyak juga berupa kain fabric atau HPL dan masih banyak lagi ya. Itu biasanya untuk kalau tampilan sih disesuaikan dengan konsep desain ruangannya sih Pak biasanya. Tuh, kemudian ada pilihan warna juga. Nah, pilihan warna ini merupakan hal yang sangat penting gitu ya, karena warna biasanya menunjukkan identitas dari satu desain. Ya. Kayak Akurat kenapa warna hijau Pak? Ya. Karena memang color ininya, identitinya kita warna hijau ya. Warna hijau. Karena fokusannya green building gitu ya Pak ya. Jadi Akurat warna hijau ya. Ya gitu deh. Jadi kalau pilihan warna itu sangat penting untuk menentukan identitas dari suatu desain. Kemudian yang ketiga ada bentuk. Ya, jadi bentuk juga merupakan faktor penting. Nah, biasanya bentuk ini diusahakan fleksibel sih sesuai dengan konsep desain juga. Gitu. Nah, kalau kriteria akustik biasanya ada 3 jenis ini. Gitu ya. Jadi kalau yang di sebelah kiri ini biasanya material-material yang memang dipasang itu terekspos gitu ya. Jadi bisa punya nilai akustik, punya nilai arsitektural juga. Nah, kalau yang ini yang di tengah ini biasanya adanya di bagian dalam. Nah, ini insulasi. Mungkin kita nggak akan bahas banyak di sini. Kemudian yang ketiga ini dia lebih ke arah peredam getaran gitu. Oke. Nah, jadi kita akan bahas yang tadi. Jadi untuk material yang biasanya terekspos di ruangan itu ada macam-macam. Yang pertama itu berpori. Ya, jadi material berpori itu bisa yang finishingnya kain, finishingnya batu, kayu, busa, polyester gitu ya, dan masih banyak lagi. Nah, salah satu material di Akurat yang untuk penyerap gaung atau gema itu ada diatonite akustik. Nah, ini bentuknya semen gitu ya. Jadi memang material berpori tadi kan saya bilang untuk bentuk sendiri atau tampilan itu nggak semuanya maunya berwarna atau gimana. Ada juga yang maunya dalam konsep semen gitu. Nah, kita bisa pakaikan ini. Jadi selain dia
bentukannya semen tapi bisa untuk menyerap gaung dan gema. Tuh. Nah, contoh pemasangannya kayak gini. Ya, jadi memang ya udah tampilannya kayak semen gitu. Ya. Bisa kalau pertanyaannya bisa dicat atau enggak, bisa. Tapi ada cat khususnya gitu. Karena kan kalau dicat itu bisa menutup pori ya, bisa menutup pori dari si semen ini. Jadi memang ada cat khusus untuk semen peredam ini. Nah, material berpori selanjutnya yang bentuknya itu kalau tadi semen, sekarang tuh kayak apa ya, material berserat gitu ya. Jadi kayak busa tapi ya mirip busa tapi bukan busa sih. Namanya polyester. Mungkin Bapak Ibu sering ketemu juga sama polyester atau PET board gitu ya. Di sini densitasnya lumayan tinggi, 230 ini maaf belum saya ganti, asal kilogram per meter kubik. Dan ini datanya ya. Jadi untuk pemasangannya pun kadang ada tekniknya Pak. Jadi kalau ditempel langsung dia berarti hanya efektif di frekuensi tinggi, ya ini yang warna merah gitu. Nah biasanya kalau dipasangin ada air gap di belakangnya itu bisa naikin di frekuensi menengahnya. Kalau air gapnya lebih tebal lagi naikin di frekuensi rendahnya, tapi agak kurang di frekuensi tingginya. Jadi tergantung masalah ruangan. Kebutuhannya di mana? Kebutuhannya di mana? Apa gitu ya? Gitu. Nah itu dia butuh pengukuran kalau untuk lebih tepatnya. Ini salah satu contoh pemasangan PET board atau accurate board atau polyester board ya. Memang dia sifatnya fleksibel, bisa dibentuk-bentuk kayak gitu dan warnanya sesuai selera juga. Oh, yang ketiga masih material berpori tapi yang biasanya penutupnya itu kain fabric. Contohnya kayak gini ya, the padded wall. Nah, biasanya dipasang di studio-studio musik juga yang di dinding-dindingnya. Dia dindingnya kan empuk gitu ya, tapi luarannya tuh kayak kain. Biasanya pakai itu. Nah, tadi material berpori, sekarang material berongga. Nah, sebenarnya bedanya itu, kalau yang berpori tadi lebih cocok digunakan untuk menyerap suara di frekuensi mid to high, ya, jadi tengah sampai tinggi gitu. Tapi kalau yang berongga biasa digunakan untuk mengatasi suara yang frekuensinya rendah gitu. Karena di sini ya kalau secara teorinya nanti akan suara masuk, terus nanti suara frekuensi rendahnya masuk, kemudian dia akan habis di dalam kayak gitu. Secara singkatnya sih seperti itu. Nah, jadi kalau yang berongga memang fokusannya untuk menyerap frekuensi rendah. Ya jadi kalau dilihat grafiknya kayak gini nih. Ya jadi dia memang punya nilai. Oh ya kalau untuk material penyerap suara ada yang namanya NRC ya. NRC itu noise reduction koefisien, itu adalah nilai yang menunjukkan seberapa baik dia menyerap suara. Nah, kalau material berongga, kalau kita lihat grafiknya nih, dia punya nilai NRC yang tinggi di frekuensi yang rendah gitu. Kalau dibandingkan sama yang PET tadi kan dia naiknya di frekuensi tinggi gitu. Jadi kalau ada yang pakai subwoofer ya, kemudian drum ya itu bisa pakai material yang berongga. Contoh pemasangannya pernah dipasang di ini multifunction hall, adanya di sini nih. Nah, gitu. Jadi peletakannya pun bisa dibuat estetik gitu ya. Jadi nggak cuma tempel rata gitu, tapi bisa maju mundur kayak gini. Jadi kayak zigzag gitu. Oh, atau di mana nih? Gereja Palangkaraya. Kalau ini dipasang di ceiling. Yang coklat-coklat ini. Nah, tadi ada berpori, berongga, sekarang berpola tidak rata. Kalau yang dua tadi berpori dan berongga itu biasa digunakan untuk menyerap, jadi menyerap suara. Jadi biar gaungnya itu berkurang. Kalau ini ya untuk mengurangi gaung juga, tapi dengan cara suaranya itu disebar. Jadi biar pantulannya itu acak. Jadi nanti suara yang sampai ke pendengar itu tersebar merata. Itu contohnya ada ini. Ya namanya material diffuser ya. Nama lainnya diffuser. Ini contoh pemasangan yang pernah kita pasang di MD Entertainment. Kemudian di Sekolah Canisius ya, di auditoriumnya sebelah sini. Dan terakhir ada di rumah pribadi ya. Di sini ada dipasang diffuser di belakang. Iya, itu sih Pak yang bisa saya sampaikan. Untuk lebih lengkapnya teman-teman bisa baca buku Accurate ya di sini, di linknya ada di sini. Ya, pada saya cukup Pak. Oke, terima kasih
Retno udah memberikan informasi, dan yang menarik itu tadi suara musik itu ya, kalau menurut saya ya. Jadi rasanya pingin datang ke konser gitu untuk mendengarkan musik lagi. Mana tergantung dari grup band mana, kayaknya kalau dari ABC, nah Bapak Ibu pasti punya pilihan sendiri ya. Nah ini ada buku Bapak dan Ibu ya, jadi ada buku yang Bapak Ibu bisa unduh, ada di website kami, di accurate.com, silakan, ada teorinya, sedikit cerita gitu ya, silakan bisa diambil secara gratis. Semoga bisa memberikan masukan dan informasi yang menarik tentang akustik. Ya, pasti banyak sekali yang sudah memberikan pertanyaan, kami tunggu karena ada 18 pertanyaan, belum ditambah lagi pertanyaan yang di awal ketika mendaftar ya. Nah, nanti kita akan jawab. Ya, oke. Sekarang kita masuk ke narasumber yang kedua yang sudah ditunggu-tunggu. Sudah siap, Bu Fati? Sudah. Waduh, luar biasa. Semangat kami nih, Bu, hari ini. Semangat. Baik, kita sambut Ibu Fati, Bapak dan Ibu, untuk memberikan paparannya. Waktu dan tempat kami persilakan. Ya, saya share screen ya. Terima kasih. Sudah keluar? Sudah tampil? Ya, sudah, Bu. Oke. Bentar. Saya sebentar. Sambil menunggu Bu Fati untuk menyiapkan materinya, saya sering melihat Bu Fati sering olahraga, ya, sering ikutan lari, lomba lari, luar biasa. Oh ya? Benar sih. Ya. Tapi tidak lari dari kenyataan. Dari kenyataan ya Bu ya, tapi benar-benar menjaga kondisi kesehatan tubuh. Ya, betul. Baik, saya mulai ya. Boleh Bu? Iya Bu. Saya sangat saya sangat beruntung sekali mendengarkan paparan dari Mbak Retno. Ilmu saya bertambah dan makin mengerti mengenai akustik, termasuk keragaman daripada fungsi tingkatnya, juga termasuk juga material yang bermacam-macam. Jadi dalam hal ini tidak ada pembatasan akibat dari sistem akustik terhadap desain interior, juga mungkin desain arsitektur. Baik, saya mulai. Selamat sore semuanya yang hadir pada webinar ini. Saya di sini sebagai interior designer mencoba untuk menjelaskan, atau kita sharing lah ya, nanti sama-sama kita berbahas bagaimana sih interior designer itu memilih material akustik agar desain interior atau konsepnya tidak terganggu, tapi akan sangat ditunjang oleh material akustik itu sendiri sesuai dengan fungsi yang kita desain di konsep tersebut. Bagaimana desainer interior memilih material akustik? Saya dengan bahasa awam, bahasa sederhana saja. Saya di sini mencoba men-sharing. Mohon maaf Bu, share screen-nya masih belum terlihat Bu. Oh, sebentar. Mohon maaf Bu. Iya, nggak apa-apa. Bentar ya. Sudah? Sudah Bu, di full screen. Udah ya? Ya. Jadi saya mulai. Di sini tugas saya adalah untuk berbagi dengan semua yang hadir pada webinar ini, yaitu tugas saya adalah bagaimana seorang interior designer memilih material akustik pada proyek yang sedang dijalankan atau yang baru akan dijalankan. Bentar ya.
Untuk emulatnya bisa di off-kan dulu, Bu. Sebentar. Ini saya yang operate kan ya? Iya, betul. Ada di atas, Bu, di X. Oke. Mohon maaf. Demam panggung sedikit. Oke. Jadi saya coba lagi, maaf ya, jadi menjadi terlambat. Intinya saya mencoba untuk sharing, berbahas, berbagi, dan juga sama-sama di sini untuk bagaimana saya sebagai desainer interior itu melihat kepada pentingnya ilmu akustik yang akan mendukung desain interior secara keseluruhan. Jadi di sini perencanaan akustik bagi desain interior itu apa ya? Yang kami tangkap adalah pengurangan polusi suara, baik dari luar maupun dari dalam. Kemudian menciptakan lingkungan dalam ruangan yang nyaman bagi si pemakai. Yang paling penting adalah fungsi ruang menjadi optimal. Desainer interior adalah desain kolaboratif dan integrated. Karena kami di sini tidak menerima proyek ini dan berdiri sendiri atau sotoy bahasanya, apalagi dituntutnya dalam desain kami suatu ruangan khusus yang kami tahu betul itu membutuhkan satu uluran tangan atau kolaborasi dengan ahli akustik itu. Agar fungsi ruang menjadi optimal, untuk bisa memenuhi kebutuhan pemakai melalui pemilihan spesifikasi material yang tepat, khususnya untuk plafon, dinding atau partisi, dan didukung dengan pemilihan finish lantai, sehingga akan menghasilkan desain akustik dalam mengaplikasikannya pada 6 bidang ruang untuk menjadi tepat guna. Hasil perencanaan akustik secara khusus akan berkolaborasi dengan perencanaan lainnya, seperti MEP, lighting, dan secara umum akan menjadikan keberhasilan suatu desain interior secara keseluruhan. Desain interior sangat membutuhkan ahli akustik untuk beberapa hal. Kami tahu di sini adanya satu masalah insulasi suara. Misalnya meminimalkan transmisi kebisingan dari sumber luar seperti lalu lintas atau konstruksi atau kegiatan industri pada saat kantornya di pabrik. Kemudian yang kedua, kontrol kebisingan interior di dalam interior itu sendiri. Untuk menyediakan lingkungan dalam ruang kerja yang nyaman dan produktif, dan agar tidak terjadi gemah dan mencegah suara memantul, dan mengontrol kebisingan dalam ruang atau antar ruang. Selanjutnya, nah ini yang suka agak sedikit biang kerok, tapi tidak. Artinya kadang-kadang kita juga harus paham mendapatkan satu penjelasan dan arahan desain satu sama lain, saling melengkapi, saling menyempurnakan, yaitu potensi kebisingan dari sistem HVAC, di mana sistem pendinginan udara ataupun pemanas ataupun sistem ventilasi yang dapat menimbulkan kebisingan yang mempengaruhi kenyamanan si pemakai. Tidak hanya kenyamanan pemakai, tapi fungsi dari ruang itu pun akan terganggu. Tapi ini semua akan dapat bisa didukung dan menjadi solusi agar bersama-sama melakukan pemilihan, pemasangan, dan pemeliharaan peralatan yang tepat untuk dapat meminimalkan tingkat kebisingan dari sistem HVAC tersebut. Kemudian yang keempat adalah kontrol kebisingan dari eksterior. Ini adalah penempatan strategis antar ruang interior dan beberapa ruang khusus yang membutuhkan tingkat persyaratan akustik yang berbeda. Jadi dari fungsi dan lokasi penempatan ruang akan sangat mempengaruhi sistem akustik apa yang harus kita solusikan. Kemudian saya memetik beberapa quote, yaitu dari beberapa ahlinya. Di sini saya dengan senang untuk bersharing. Misalnya di sini ada acoustic from interior designer perspective. Konsultan desain interior atau desainer interior bertanggung jawab atas semua detail bangunan termasuk interior. Ini berawal dari sana. Kemudian desainer interior adalah
profesi yang merawat, melindungi, dan menopang kehidupan manusia dalam lingkungan yang sehat, hijau, dan aman. Klasifikasi ruang interior dapat mengarah pada pemahaman yang lebih baik tentang peran desain akustik untuk berhasil dalam fungsi ruang. Masing-masing kategori ruang yang terbentuk, termasuk penempatannya, sangat membutuhkan kombinasi khusus dari skema material yang menyimbangi antara sifat fisik, kuantitas, untuk menyediakan lingkungan akustik yang memadai. Kemudian juga kita sebagai bukan ahli akustik dalam arti keseluruhan, tapi selalu bersinggungan dengan akustik, ada baiknya mengeksplorasi juga pentingnya mengenai akustik terkait untuk tata letak desain interior. Kemudian lingkungan akustik adalah aplikasi desain interior dari perilaku suara di dalam interior dan juga reaksi fisik yang berbeda pada fungsi manusia dan efek psikologis secara tepatnya. Ini ada pertanyaan, haruskah kita menganggap akustik sebagai ilmu teknik atau sebagai elemen arsitektur atau sebagai aplikasi desain interior? Nah, ini nanti harus dibantu sama Mbak Retno untuk kita sama-sama telaah ini. Ya, Bu. Ya. Nah, sekarang akustik from architect perspective. Akustik bangunan saat ini terus bergerak, selalu menghadapi beberapa constraint atau kendala yang berjalan terus. Misalnya, tren desain modern, jenis material yang berkembang, kemudian sistem mekanis pada bangunan, misalnya integrated building system pun sekarang bertambah. Misalnya contohnya gara-gara pandemi, di sisi VAC pun harus ditambahkan beberapa materi ataupun alat yang tambahan yang bisa saja menjadi potensi timbulnya kebisingan. Kemudian teknik akustik. Ini adalah cabang teknik yang berhubungan dengan suara dan getaran pada aspek fisiknya. Kemudian mengenai bahan bangunan menjadi ekonomis dalam hal sifat struktural yang mendukung penghematan ruang dan biaya. Sehingga perencanaan akustik dituntut untuk lebih tinggi dan kompleks. Nah, sebelum saya mulai dengan yang lainnya, bahwa saya sharing di sini, bahwa semua material akustik secara spesifikasi teknis, saya rasa ini adalah syarat utama yang mendasar. Pertama adalah jika proyek ini tidak menuntut tingkat komponen dalam negeri, maka harus dipenuhi minimum 40% untuk memenuhi Green Building Grade. Tapi jika tidak menuntut tingkat komponen dalam negeri, masih ada kebebasan untuk bisa memilih material yang import yang rata-rata secara persyaratan semuanya ini masih dijagokan dari produk luar. Kemudian yang paling penting lagi adalah semua material akustik, tentunya juga interior, sama, yaitu recycled content certified. Kemudian ada juga eco-label certified source. Kemudian ada lagi yang lebih penting di sini adalah tidak mengandung bahan berbahaya seperti VOC, yaitu volatile organic compound. Ini adalah semua yang menjadi dasar, tapi juga disesuaikan dengan sifat atau tema dari desainnya di interior itu. Kemudian saya di sini mencoba memilah-milah klasifikasi proyek desain interior untuk sebagai constraint perencanaan akustik tentunya. Yaitu misalnya ada bangunan fasilitas umum. Apa saja itu? Stadion olahraga khusus, stadion multifungsi, baik untuk konser musik, exhibition, event khusus. Kemudian ada lagi opera house. Wah, ini tinggi banget nih. Ini ilmunya Mbak Retno nih, masuk banget nih di sini. Kemudian juga function hall yang bisa menjadi exhibition yang khusus ya, atau yang besar.
Kemudian juga di terminal bandara, khususnya di boarding lounge umum ataupun eksekutif. Dan juga rumah sakit. Kalau gedung negara tentunya Istana Presiden, gedung kementerian, gedung sidang MPR DPR dengan masing-masing kategori fungsi ruang yang tentunya juga didesain sedemikian rupa untuk saling mendukung satu sama lain yang juga akan membutuhkan tingkat akustik yang berbeda. Kemudian selanjutnya adalah gedung perkantoran. Dalam suatu gedung perkantoran atau high-rise building, itu pasti deh ada building public facility-nya. Biasanya mereka juga untuk revenue untuk ini ya untuk komersialnya juga mereka pasti akan mengadakan atau menyediakan sifatnya yang ballroom atau multifunction atau ruang serbaguna. Kemudian juga meeting rooms yang bisa disewa dan menjadi daya tarik pemakaian dalam fasilitas gedung tersebut. Biasanya mereka juga melengkapi dengan fitness center. Makin semangat, makin mau kurus, mau keren, suaranya, musiknya kan makin kencang tuh, makin keras, makin gaya, makin semangat, makin cepat kurusnya gitu misalnya. Nah itu sangat membutuhkan sistem akustik yang tinggi. Kemudian juga ada terkini yaitu banyak orang tua yang rumah dengan tempat tinggal yang sangat berjauhan, tapi juga bisa mendapat kesempatan anaknya itu dibawa untuk dititipkan di gedung perkantoran sehingga disediakanlah fasilitas daycare atau kids club. Kalau ini mah mereka gaduhnya ya gaduh anak-anak, tapi juga tetap supaya tidak merembes keluar, tidak mengganggu area perkantoran. Itu udah pasti. Kemudian juga ada podcast untuk studio-studio. Tadi juga di Mbak Retno juga ada, itu dengan persyaratan yang udah pasti Mbak Retno yang udah paling paham itu. Ini pun juga diantisipasi untuk kita siapkan. Kemudian yang terakhir adalah adanya food court open sitting lounge, di mana di sini terbuka tapi tetap saja membutuhkan perhitungan atau perencanaan akustik yang baik. Kemudian yang paling umum adalah ruang kerja dan fasilitas pendukungnya. Misalnya kalau ruang kerja yaitu untuk area umum atau staf atau operasional. Pasti deh ada ruang kerja staf terbuka, ruang kerja staf tertutup, ruang rapat terbuka yang besar ataupun kecil, ada juga ruang diskusi terbuka. Ada workspace atau collaboration area yang juga berfungsi untuk non-formal work area, dan juga ada ruang training atau ruang kelas, dan juga ada breakout. Ini sangat terbuka. Kemudian untuk area eksekutif sudah pasti ruang kerja tertutup, ruang rapat BOD, dan ruang tertutup dan terbuka untuk lounge untuk menerima tamu beliau-beliau ini. Kemudian hospitality, kita bagi. Hospitality khususnya misalnya hotel, pasti juga harus dilengkapi untuk adanya ballroom, meeting rooms, yang sifatnya juga semua adalah rentable. Kemudian juga ada executive private lounge atau room, dan restoran dan coffee shop dan bar. Di luar hotel, ada juga F&B cafe, kemudian ada music cafe dan bar. Yang terakhir adalah rumah tinggal. Penjabarannya paling sederhana, yaitu adanya kamar tidur utama dan kamar tidur keluarga, ada ruang tamu, dan mereka juga untuk beberapa juga mengakomodir rumahnya itu dengan home theater atau music studio atau entertainment lounge. Nah, sekarang saya mau melihat kenapa sih tadi saya menyatakan bahwa desain interior itu adalah desain integrasi dan kolaboratif. Pada saat kami menerima proyek desain interior, itu kami pasti akan bersama-sama dengan teman-teman kami lainnya untuk bergabung di sini sesuai dengan kebutuhan desain, sesuai kebutuhan tema dan sifat daripada desain yang kami terima dari klien. Nah, di sini desain interior kadang-kala juga bersinggungan dengan arsitektural, struktur gedung, kemudian di sini ada interior itu sendiri, dan di sebelahnya tetangga adalah akustik. Kemudian ada juga lighting system, ada MEP ataupun data dan IT. Di mana keseluruhan ini akan
menjadikan potensi untuk sedikit menjadi terganggu atau gangguan, tapi kami khawatir. Kami selalu berkonsultasi ataupun yang kami sedang tangani. Nah, di sini ada skematik simple, yaitu bagaimana aplikasi material akustik pada desain interior. Di sini kami jabarkan ada 6 bidang dalam satu ruang, di mana di sini ada plafon yang membutuhkan material akustik, misalnya kebutuhan gypsum board, acoustic ceiling, dan juga yang perforated ataupun yang solid, tapi juga dengan yang seamless. Kemudian juga mungkin di sini yang saya beranikan diri juga, mungkin di atas floor di bawah slab lantai atas juga bisa dibantu dengan pemasangan akustik plaster. Kemudian untuk dinding, kita selalu sering menggunakan untuk akustik ini adalah padded acoustic panel dengan bermacam-macam desain yang betul-betul sangat menarik. Kemudian juga kita membutuhkan double glass partition, ya, di mana di sini sifatnya juga untuk mendukung sistem akustik dari ruang yang menggunakan ini. Kemudian juga bisa juga double gypsum partition dengan glass wool insulation, tapi juga dari Mbak Retno juga kami juga menggunakan akustik plaster pada dinding. Kemudian untuk lantai ini menjadikan dukungan yang tingkatnya sebagai pendukung yang juga sangat akan mempengaruhi sistem akustik, yaitu adanya carpet tile. Kalau carpet tile itu kita pakai semuanya untuk di area kerja, area perkantoran. Kemudian ada yang lebih banyak lagi sistem akustik di ruang-ruang ballroom, multifunction, ataupun serbaguna. Di mana karpet di sini, kami sebagai konsultan bisa melakukan satu koridor atau satu persyaratan, karpet itu harus padat. Tinggi setinggi tertentu, kemudian juga di sini juga untuk anti bakteri atau anti jamur, dan juga to recycle certified juga fire resistant atau fire asal di bidang material akustik. Tentunya juga kita selaraskan dengan fungsi daripada ruang ataupun area terbuka. Ini adalah berbagai kami sebagai konsultan itu selalu harus dituntut mempunyai satu material outline specification, di mana di sini ada bermacam-macam yang kami harus sampaikan, ya. Misalnya di sini yang saya perlihatkan ini adalah yang sangat terkait dengan akustik. Nah, di sini misalnya kita untuk akustik panel, saya mempunyai beberapa alternatif dan memang cukup kaya karena tergantung dari desain interior sendiri. Kita rakus sama berbagai tampilan desain dari material itu. Itulah yang namanya desainer interior, ya. Itulah tampilan atau desain yang kita utamakan. Ini juga sama juga panel berbagai ragam juga, ada yang bentuknya kayak anyaman, tapi juga ada dengan fabric ataupun dengan yang sifatnya exposure seperti yang di AP7. Kemudian selanjutnya kita melihat di sini acoustic ceiling finish juga selalu harus wajib masuk ke material outline specification desain kami. Ini adalah contoh di mana kami juga dengan cara kami juga, baik itu kami berkonsultasi dengan rekan kami ahli akustik ataupun kita berkolaborasi langsung dengan ahli akustik, tapi kami juga selalu
terbuka untuk mendapatkan product knowledge dari semua vendor-vendor yang ada di market. Saya yakin ini semua adalah unggulan, bagus, dan saya berharap sekali semuanya pun juga bersertifikat, sehingga menjadi keamanan bagi kami untuk memilih akustik panel mana, akustik material mana yang cocok untuk desain interior kami. Ini juga salah satunya. Nah, ini kurang lebih yang kami peroleh. Misalnya tidak, ini agak terbatas yang saya sampaikan, tapi tadi Mbak Retno sudah memberikan dari Akuret sendiri, lengkapnya minta ampun. Ya, nah di sini misalnya contoh ya, wall partition. Apa itu namanya padded acoustic panel, kemudian juga wood acoustic panel, kemudian juga frame double glaze partition, juga yang mana itu double gypsum board with glass wool insulation, dan juga acoustic cluster di sini tidak saya tunjukkan. Kemudian bagaimana implementasi daripada, nah kalau di sini adalah floor finish. Floor finish di sini yang saya jagoin adalah yaitu karpet tile untuk perkantoran, lebih banyak untuk perkantoran, dan broadloom carpet untuk ruang serbaguna, ruang multifunction, dan ballroom. Ini adalah bentuk dari masing-masing produk yang saya sampaikan, yang selalu kami pakai sesuai dengan fungsi ruangan. Kemudian mengenai ceiling. Ceiling biasanya kita menggunakan seamless solid gypsum board ataupun perforated acoustic ceiling, baik itu berwarna putih yang secara ini ataupun yang berwarna. Bisa saja dengan warna kayu, bisa saja dengan warna anyaman dan segala macam yang kami pakai di berbagai proyek kami. Misalnya ini yang untuk G20. Di sini kami menggunakan beberapa bentuk yang sifatnya kayak batik atau apa. Jadi salah satu vendor kami bersedia untuk mendesain sesuai arahan desain kami sehingga voila, desain kita tambah keren. Padahal fungsi itu adalah fungsi akustik yang sangat-sangat kita butuhkan dan bisa berjalan dengan baik. Termasuk bisa misalnya dengan finish lantai dengan hard flooring, nggak ada masalah karena kami memilih material akustik yang tepat guna. Di sini bisa kita gunakan bermacam-macam desain ataupun bentuk, ya, baik yang perforated maupun yang bermotif dan dengan warna yang lebih kepada warna natural color. Nah, sekarang saya di sini mohon maaf saya bukan mamer proyek apa sih yang saya jalanin, tapi di sini justru saya akan berbagi bahwa kalau kami di sini diajak oleh tim arsitektur untuk juga menangani desain interior di sebuah multifunction indoor multifunction stadium. Tentunya kami diberi tugas adalah ruangan-ruangan yang mana sangat menuntut desain interior yang baik, bagus, tapi tidak lupa dan harus terkait dan selalu harus menggunakan akustik panel, akustik material. Misalnya ini di lantai 1, kami mengolah holding room, yaitu ruang rapat. Di sini kami selalu menjabarkan material apa aja sih yang ada di situ sebagai kontrol kami dari desain. Dan tentunya bagaimana kami mengharapkan kolaborasi atau bantuan dari ahli akustik untuk menjabarkan bidangnya apa cukup untuk secara rasionya dan segala macam dari penggunaan akustik material dalam setiap tipe ruangan. Kemudian di sini ada VIP lounge. Ini juga kita dengan hard flooring, tapi sangat dindingnya semuanya kami menggunakan beberapa tipe akustik panel, baik itu yang polos ataupun bermotif. Tapi yang penting di sini juga ceiling juga
Ceiling juga akan berperan, kita menggunakan akustik ceiling. Ini adalah juga ada sudut pandang lain dari ruang yang sama. Kemudian ini juga ada press conference. Di sini juga terlihat bagaimana kami menggunakan dua tipe akustik panel, yaitu yang berwarna biru dan juga yang berwarna abu-abu. Dan juga untuk ceiling kita menggunakan akustik ceiling yang perforated. Ini untuk media workroom. Ini semua adalah di dalam ruang indoors multifunction stadium atau IMS. Kemudian juga ada changing room. Nah, apalagi nih yang home player-nya. Kalau dia menang atau kalah kan gaduh banget kan, galak jadinya kan. Ya nggak masalah kan. Jadi materialnya ya harus yang hard flooring. Karena mereka habis main, keringet dan segala macam, dan mereka kan, wah tabiatnya kan ya itulah keras atau gitu. Jadi kita memang membutuhkan satu material lantai yang tangguh, ya. Kemudian juga yang penting jangan lupa di situ juga ada akustik, perforated akustik yang akan meredam ini semua. Seperti yang Mbak Retno sampaikan juga, walaupun tunggu dihitung dulu, tapi memang buat saya ceiling itu adalah yang lebih utama untuk dikejar akustik rasionya. Nah, kemudian ini juga lantai 2, yang kuning juga itu yang kita olah. Kemudian lantai 3, di lantai 3 ini melulu yang kita dinamakan adalah skybox. Skybox itu adalah untuk ruang penonton dengan tiga peringkat, yaitu untuk royal box, untuk presiden atau tamu negara. Ya, di sini jelas juga adanya spesifikasi material yang akustikal, baik untuk semua bidang ruangan. Ini juga tampilan dari pandangan lain. Kemudian ini adalah VVIP box. Ini adalah VIP box di lantai 3. Nah, kemudian saya juga di sini status lain di proyek kami adalah untuk di Jakarta International Stadium atau JIS. Kami PT Dedato Indonesia di sini mendapat tugas untuk melakukan interior basic design, juga signage. Sehingga di sini saya sharing, walaupun kita hanya melakukan mendesain sampai dengan tahap basic design, tapi sudah dituntut adanya, sudah dikunci sesuai permintaan dari klien adalah untuk spesifikasi material yang sangat penting yang untuk diusung oleh konsultan yang menang tender bersama dengan kontraktor, sehingga ini menjadi acuan, menjadi barometer atau koridor untuk mereka tetap mengikuti daripada acuan material apa yang harus dipakai, termasuk juga color scheme-nya. Jadi di sini kami benar-benar memformulasikan outline spec material dan juga color scheme, material and color scheme coordination tepatnya. Nah, ini cepat saja, sama juga di Stadium JIS juga ada Royal Box VIP, ini juga kita hanya basic design saja, tapi kami sudah mengacu kepada semua acuan daripada spesifikasi material. Ini adalah Royal Lounge VIP, ini adalah Function Hall, ini adalah Press Conference, hampir sama seperti yang satunya tadi. Kemudian ini adalah Corporate Box, yang juga bagian untuk penonton di lantai atas. Nah, kemudian ini lebih spesifik lagi, saya sharing saja, bahwa di daerah perkantoran itu multifunction room, ballroom, dan ruang serbaguna itu pada umumnya bisa dijadikan 2 atau 3 kompartemen menjadi ruang serbaguna atau multifunction lebih kecil. Tapi di satu saat pun bisa terbuka untuk menjadikan satu ballroom atau ruangan atau hall yang sangat luas. Nah, di sini kami perlihatkan lebih kepada bagaimana kami juga selalu menampilkan atau menyiapkan adalah di mana akustik wall itu dipakai, ya, dan juga karpet. Di sini menjadi satu kesatuan daripada material dan color coordination.
Demikian juga yang di bawah, dan ini juga saya sharing dari proyek yang lain. Kalau di sini dilihat partisi yang bentuknya kayak perisai, itu adalah bagian luar daripada finishnya. Tapi di dalamnya kami sudah menyiapkan juga akustik raw material yang bisa berkolaborasi dengan pada saat kami juga melakukan penutupan ini yang sifatnya adalah juga mungkin perforated juga. Yang kami sangat membutuhkan bantuan konsultasi dengan tim kami, tim akustik tentunya. Dan di sini juga terlihat jelas ceiling itu sangatlah penting untuk ditambahkan, harus dipasang beberapa tipe, baik itu dari segi tampilan, dari segi fungsi mungkin hampir sama, tapi dari segi desain dan warna itu akan mendukung bagaimana kita mengusung desain interior sehingga penampilannya secara keseluruhan menjadi prima. Nah, ini adalah gedung perkantoran di mana meeting room juga selalu ada, dan pada dasarnya selalu menggunakan akustik movable panels. Tentunya di sini menggunakan rock wool, mungkin yang paling sederhana, tapi dengan density yang cukup tinggi. Dan juga sudah disiapkan juga ceiling akustiknya juga. Kalau ini gedung perkantoran untuk lobi utama, walaupun ini terbuka, walaupun ini juga menggunakan hard flooring, tetap saja kami harus didukung dengan akustik ceiling dengan desain yang juga kita disesuaikan penempatannya dan bentuknya dari desain interior kami. Ini adalah juga untuk sharing daripada untuk hospitality dan perkantoran, yaitu pre-function, yaitu untuk meeting room, ballroom, dan multifunction. Kemudian ini adalah fasilitas khusus, yaitu untuk exhibition yang sifatnya kecil di sini. Terus kemudian juga ada function hall yang besar, tapi di sini juga ada rumah sakit. Di sini rumah sakit, saya hanya sharing bahwa ranap itu juga tetap harus dituntut untuk kedap suara antar ruang. Tapi tingkat peringkatnya mungkin tidak terlalu kompleksitasnya tidak terlalu tinggi, tapi dituntut untuk tidak ada rembesan suara dari ruang ke ruang. Nah, kemudian juga di sini ada perwakilan misalnya ruang radiasi, tapi juga ada ruang operasi. Kalau di rumah sakit biasanya pemilik rumah sakit itu sudah mempunyai vendor atau konsultan khusus untuk menangani bagian-bagian area operasi medis. Kami di sini tidak pernah masuk ke intervensi di sini. Cuman saya hanya berbagi bahwa akustik sistem itu pun sangat dibutuhkan untuk di kamar operasi ataupun di ruang radiasi pada sebuah rumah sakit. Nah, ini adalah ini yang penting nih, adanya teater opera house. Ini betul-betul dituntut sangat tinggi persyaratan daripada akustik itu sendiri, baik dari ilmunya, dari perhitungannya, dan kami pun juga mendukung. Kami juga selalu meminta bantuan bahwa secara desain interior itu bagaimana. Mohonlah akustik masuk ke dalam bentuk-bentuk desain kami, dan tidak luput daripada pemilihan tepat guna untuk si akustik material itu sendiri. Juga untuk masjid sebatas di mana kita juga harus menggunakan akustik ceiling, gitu ya. Karena juga di sini untuk memang karpet juga ada, tapi kadangkala ada juga mereka juga tidak menyiapkan misalnya karpet ya atau sejadah. Jadi mereka itu hanya menyediakan hard flooring saja. Dan disitulah kita mencoba untuk mengimbangi, untuk mengurangi masalah akustik dengan memasang akustik ceiling full size. Nah, untuk di gedung perkantoran ini juga ya, ini yang tadi saya sampaikan, ada berbagai tipe atau fasilitas pendukung yang tadi saya sampaikan, misalnya untuk podcast, untuk kids club, ataupun ruang fitness. Untuk ruang kerja dan lounge eksekutif, ini adalah berbagai bentuk
di mana di sini juga kita untuk mendukung akustik dicapai dengan baik, tentunya dengan finish material karpet dan dengan ceiling, apalagi juga untuk di partition. Nah, di partition ini kita menggunakan mungkin yang paling sederhana yang biasa kita lakukan adalah juga dengan padded wall, tapi biasanya kami menggunakan juga yang paling sederhana adalah hollow dengan menggunakan gypsum ya, double gypsum dengan rock wool dengan density yang tinggi sehingga tidak terjadi perambatan atau kebocoran suara yang sifatnya privacy bagi si petinggi-petinggi di sebuah perkantoran. Ruang kerja. Ini adalah ruang kerja staf. Area kerja staf biasanya terbuka, tapi juga selalu kita temani dengan ceiling akustik. Ada juga area kerja non formal staff dan kolaborasi. Tetap juga harus kita sertakan bagian-bagian tertentu dengan volume tertentu sesuai desain. Juga harus menggunakan akustik ceiling. Ini adalah di bawahnya juga adalah beberapa contoh untuk ruang kerja terbuka, ruang rapat besar, dan di sini ada juga ruang sidang khusus. Nah, yang terakhir nih, saya ngaku. Bukan ngaku, ini fakta ya, bahwa kita sebagai desain interior tidak berdiri sendiri. Ada yang kita bisa berdiri sendiri, tapi pada saat ada satu tuntutan dan persyaratan yang bukan dalam keahlian kita, kenapa enggak sih baiknya dianjurkan untuk berkolaborasi atau berkonsultasi dengan ahli akustik yang kompeten. Baik itu ahli akustik ataupun produser ataupun vendor yang melakukan pengadaan dari material akustik, baik itu yang import khususnya, sehingga kami dalam mendesain interior memilih pemilihan material akustik dengan spesifikasi teknis yang dipersyaratkan dan harus dipersyaratkan terpenuhi dan menjadikan ini keberhasilan bagi desain interior khususnya. Penutup, salah satu unggulan material akustik yang kami rekomendasikan adalah dari produk Accurate. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman yang mendengarkan paparan saya di sini. Terima kasih. Kami kembalikan dengan tim Accurate. Ya, baik. Terima kasih sekali lagi Bu Fati atas paparannya, sangat menarik sekali ya. Yang terakhir saya agak bingung nih, saya harus komen apa nih Bu. Tapi terima kasih Bu apresiasinya. Sama Bu ya, nanti buat Bapak dan Ibu yang ada dibutuhkan di bantuan desain bisa menghubungi Bu Fati. Perusahaannya tadi apa Bu? Mohon maaf. PT Dedato Indonesia, kami kantornya di Bintaro Sektor 7. Bintaro Sektor 7 ya, Dedato Indonesia. Terima kasih sekali lagi Bu Fati. Dan terima kasih kembali. Ya, sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab. Sudah banyak sekali pertanyaan, kita coba jawab satu persatu. Sudah siap Bu Fati? Udah, Baru juga bantuin. Ya, sebelum kita masuk ke... mudah-mudahan saya bisa menjawab lah. Oh ya. Itu memang pertanyaan untuk saya. Insya Allah saya bisa jawab. Ya. Siap Bu. Ya, sebelumnya kita masuk ke... itu dulu ya. Kita masuk ke pertanyaan yang sudah diberikan ketika Bapak dan Ibu sudah mendaftar. Mulai dari mana dulu? Pak Ceceng, Sofian Surjana, terima kasih Pak Ceceng sudah mendaftar kemudian memberikan pertanyaan. Beliau ini sangat aktif sekali di webinar ya, selalu hadir dan selalu mengikuti kami. Wow, keren. Bagaimana pemilihan bahan akustik dari aspek estetika dan kesehatan ruang? Bagaimana pemilihan bahan akustik dari aspek estetika dan kesehatan ruang? Kalau dari Bu Fati, ada jawabannya Bu? Iya. Memilihnya bagaimana kira-kira Bu? Apakah masuk ke konsep green building-nya? Ya, pertama-tama kalau saya melihatnya adalah fungsi ruangannya ya. Apa sih fungsi ruangan yang diminta? Apakah itu digunakan pada ruang tertutup? Sehingga kalau tadi dibilangnya juga
adanya dari segi kesehatan. Kalau dari segi kesehatan tentunya lebih kepada kenyamanan, dan kemudian juga dari kesehatan itu supaya tidak terjadi gaung atau gemak, tapi lebih kepada kenyamanan tentunya di sini. Gitu ya. Oke, baik. Kalau dari Retno sendiri, mana yang penting, estetika atau kesehatan? Dua-duanya dong. Dua-duanya ya, harus dua-duanya, harus diperhatikan. Ya, untuk ruangan kita tuh harus enak secara visual, secara telinga, bahkan secara juga harus enak. Ya. Nah, biasanya kalau pemilihan sih ya, kalau dari segi material sih, ya banyak-banyakin cari info tentang material. Biasanya kalau kita tanya kan biasanya kita minta katalog gitu ya, Pak ya. Kita pelajari katalognya, biasanya di situ ada kayak keterangan-keterangan, apakah dia memenuhi sertifikasi kesehatan, apakah dia bebas alergi, dan sebagainya. Gitu. Oke, semoga bisa menjawab Pak Cece. Kemudian ada Bu Rati Kumalasari. Selamat sore Bu Rati, apa kabarnya? Adakah material akustik yang bisa diterapkan di rumah tinggal atau ruang rapat kantor dengan budget yang minimal? Nah, budgetnya minimal. Nah, seru nih. Misal selalu mintanya kualitas yang bagus tapi budgetnya minimal. Iya, betul. Trik-triknya. Ya, tapi kalau kita narrow down, kalau itu rumah tinggal, rata-rata rumah tinggal itu kan sifatnya dengan selkon atau dinding bata ya. Yeah. Menurut saya, untuk wall finish, untuk wall material, itu sudah sangat mendukung. Tapi jangan lupa, kalau rumah tinggal itu kan ada pintu, ada jendela yang rata-rata dibuka. Yeah. Ya kan? Nah, di situ kalau misalnya ditanya, bagaimana untuk menerapkan dengan budget minimum? Menurut saya itu bisa menggunakan padded panel di atas plywood dan di dalamnya ada rubber foam atau gitu yang kemudian disarungin dengan kain sofa atau kain atau fabric. Nah, itu yang paling sederhana. Mungkin kemudian juga kalau memang hanya sifatnya hanya untuk masalah kebisingan, saya rasa dalam hal ini lebih kepada bagaimana untuk mengurangi status pintu atau jendela yang terbuka terus mungkin, termasuk juga masalah masalah debu dan kotoran juga, gitu. Oke. Nah, mungkin di situ kalau saya melihatnya begitu. Bagaimana dengan Mbak Retno? Silakan, Neno. Saya kurang lebih sama kayak Bupati sih, Bu. Setuju. Iya, karena biar gimana kan kita budget concern namanya, kita selalu dandanin kantor rumah orang, tapi rumah kita sendiri pengennya minimal sih budgetnya. Iya, betul. Gitu kan? Oke. Ya. Silakan lanjut. Kemudian ada dari Pak Muhammad Medi. Selamat sore Pak Muhammad Medi. Pertanyaannya adalah parameter apa saja yang menjadi perhatian untuk memilih material dalam perencanaan akustik ruang. Nah, kali ini mungkin dari Retno duluan. Ya, silakan. Parameter umum tadi seperti yang saya jelaskan itu ada 3. Yang umum ya, itu ada waktu dengung, terus SDI dan juga clarity. Kalau ini untuk memilih material perancangan akustik ruang ya. Selain itu juga biasanya dari ukuran ruangan. Jadi ukuran ruangan sebisa mungkin jangan sampai bikin ruangan yang sisinya itu sama di ke-6 sisinya. Kayak bentuk kubikal atau kubus itu dihindari karena bisa menyebabkan adanya rumors atau permasalahan akustik di dalamnya. Gitu. Terus juga dilihat juga dari fungsi ruangan ini mau dijadikan ruangan apa gitu. Kalau misalkan ruangan musik ya kita lihat dari sumber suaranya gitu. Jadi apakah sumber suaranya lebih banyak mengeluarkan suara berfrekuensi tinggi atau frekuensi rendah, karena tadi kan untuk frekuensi tinggi maupun rendah materialnya beda yang dipakai gitu. Ya, jadi dari situ, dari fungsi ruangan, ukuran ruangan, dan 3 parameter umum tadi yang jawab. Baik, thank you, Retno. Mungkin dari Bu Fati, dari sisi seorang desainer, Bu. Parameter saja menjadi perhatian. Ya. Kalau parameter saya adalah pertama-tama fungsi ruang itu untuk apa sih, gitu ya. Ya. Yang kedua adalah
di mana perletakannya atau space planningnya. Yeah. Berdasarkan dua itu, barulah kami mensiasati peringkat daripada perlakuan akustik dari masing-masing ruang yang terjadi di dalam satu desain. Mungkin itu kalau saya. Ya. Kalau yang tadi Mbak Retno udah benar itu. Udah pasti benar. Terima kasih Ibu Pati. Semoga bisa menjawab Pak Medi. Kemudian ada juga dari, saya coba geser dulu, ada dari Ibu Ina Nurjana. Bu Ina, apa kabar? Selamat sore. Bagaimana menghadapi klien yang menginginkan memaksa ya atau untuk memakai satu material yang tidak cocok yang dipakai pada desain? Nah, ini kayaknya lebih ke Bu Fati nih. Aduh, benar tuh ya. Padahal kita sudah sarankan, tapi ya kadang. Iya, tentunya kita harus mensosialisasikan atau mengedukasi ya. Iya. Si pemberi tugas. Iya. Ruang-ruangan tertentu mana saja sih yang harus mendapatkan perhatian khusus dalam perancangan? Jadi di situ ada jenjangnya. Iya. Itu aja menurut saya. Jadi yang minimum perlu diperhatikan adalah tentunya standar minimum mana sih yang harus dicapai? Mungkin itu. Ya, Ibu sudah edukasi, kemudian kalau misalnya tetap kekeh gitu ya Bu ya? So kita tinggalkan, begitu? Artinya kita mencoba memberikan beberapa solusi dengan berjenjang gitu, mulai yang tidak terlalu mahal, yang lebih sederhana, atau yang sederhana, tapi tetap di dalam rekomendasi perhitungan atau perlakuan untuk sistem akustik tersebut. Iya, masih gitu deh. Koridor ya Bu ya? Iya, itu koridor minimum. Benar nggak Mbak Retno? Ya, betul Bu. Iya, setuju ya. Setuju. Tapi ini faktanya Bu ya, faktanya nih, fakta di lapangan. Kadang-kadang saya menemukan kalau ada pilihan gitu ya Bu ya, audionya, kemudian masalah audio, terus desain, kemudian masalah lighting, thermal, atau akustik. Nah, kadang-kadang Bu, akustik itu yang, oke, nanti dulu akustiknya. Gitu. Lebih baik. Iya, selalu dikalahkan. Saya suka sedih di situ. Saya juga ikut prihatin. Tapi buat mereka berarti pemahaman untuk akustik sih mereka jadi memang kurang paham ya. Jadi apa sih itu akustik? Dia lebih kejar untuk tampilannya. Tadi yang seperti dibilang di awal juga. Itu aja. Tapi tetap kita berusaha untuk tetap mengedukasi mereka. Oke. Paling tidak minimum standar. Baik, terima kasih Bu Fati. Bu Ina, semoga bisa menjawab. Kemudian ada Pak Haru Priyanka. Selamat sore Pak Haru. Pertanyaannya adalah bagaimana penerapan akustik dikaitkan dengan peredam dalam kafe, live band, dan DJ. Wah, ini Pak Haru sering DJ ini. Iya nih. Wah, ini Mbak Retno yang harus jawab nih. Gimana? Kalau dari Eno? Iya, kalau dari saya pastinya kalau langkah yang benarnya tetap harus ada pengukuran dulu gitu ya. Karena untuk pemasangan panel itu sebenarnya kan nggak perlu yang 100% dipasang panel gitu. Jadi ada beberapa, misalkan di sisi ini suaranya itu dominan di frekuensi rendah gitu kan, atau di sisi sana ternyata justru frekuensi tinggi yang paling kedengeran gitu. Jadi pertama emang langkah yang benarnya itu diukur dulu. Kemudian nanti ada yang namanya proses simulasi, gitu ya, simulasi akustik, baru pemilihan material. Bisa gitu sih stepnya Pak. Harus tahu mereknya dulu atau minimal ukuran dari spek dari misalnya subwoofernya? Itu juga penting ya, karena banyak banget nih masalah. Sebenarnya ruangannya kecil tapi subwoofernya besar gitu. Atau ruangannya besar tapi subwoofernya kecil, jadi kurang nendang katanya suaranya seperti itu. Dan kadang-kadang banyak sekali Bu Fati, ini cerita sedikit gitu ya, ketika kita survei di tempat klub malam gitu atau tempat ruangan DJ gitu ya, ada satu ruangan sisi-sisi tertentu yang bassnya atau frekuensi rendahnya nggak dapat Bu, gitu. Karena ini jadi hilang gitu. Harusnya di sisi sebelah sini kedengeran gitu ya, subnya tiba-tiba hilang. Jadi hanya ada beberapa sisi. Nah itu sering terjadi Bu, gitu. Jadi ya memang baiknya sih seperti Retno sampaikan tadi ya. Jadi memang harus kita lebih baik sih dicek dulu gitu atau dihitungkan dulu.
Ya, seperti itu. Betul. Ya, kemudian terima kasih Pak Arus, semoga bisa menjawab. Ada Pak Arif Heru S. Selamat sore Pak Arif, sejauh mana perkembangan material akustik bisa terjangkau dan dapat diaplikasikan di masyarakat luas? Sejauh mana perkembangan material akustik bisa terjangkau dan dapat diaplikasikan di masyarakat luas? Boleh dari Retno lagi? Oke. Sejauh mana perkembangan material akustik bisa terjangkau ya? Sebenarnya Agak ini ambigu ya, Iya. terlalu ini. Oke. Tapi sebenarnya untuk material akustik jenisnya itu kan banyak, jadi sebenarnya nggak sulit-sulit banget untuk menjangkaunya gitu ya. Tergantung juga masalahnya seperti apa. Bahkan ada ya material akustik dari yang paling murah sampai yang paling mahal ada, terus yang bentuknya juga macam-macam ada, bahkan ada juga dari limbah yang dijadiin material akustik. Ya. Di luar sana banyak sekali pilihannya ya. Jadi Bapak dan Ibu bisa saran dari kami bisa ditanyakan, kemudian kelebihan atau fungsi yang mereka punya itu seperti apa. Ya, kemudian ya bisa dibandingkan gitu, atau bisa dicoba dari yang sudah dipasang misalnya. Suaranya Mas Aris hilang. Putus-putus ya Bu ya? Ya, udah kembali lagi. Silakan lanjut. Iya, jadi silakan bisa dicari dari permintaan dari katalognya, kemudian dari spek-speknya gitu ya. Dan yang pasti harus tahu dulu bahwa keinginan kita ini sebenarnya untuk lebih ingin ke speknya ingin kemana gitu ya. Jadi ada material-material yang memang kekuatannya ada di beberapa frekuensi tertentu. Nah itu yang saran kami yang memang harus Bapak dan Ibu harus punya gitu ya. Kegunaannya untuk apa? Karena di semua material tidak semua frekuensi bisa berguna dengan baik. Jadi silakan bisa dipilih ini ya, kekuatannya ada di rendah, menengah, atau high. Ya, itu mungkin. Kemudian ada dari dari Ibu atau Bapak ini ya, Pak Audina Sujana, selamat sore. Dalam merancang bangunan atau ruangan, adakah hal yang perlu dipertimbangkan sebelum memilih material akustik dalam merancang bangunan ruang? Nah, dalam hal ini pastinya Ibu Fati yang bisa menjawab untuk merancang Bu atau mendesain. Baik. Pastinya kami sebagai yang mendesain interior, tentunya kami menginginkan konsep kami itu tampil utuh sesuai yang kita berikan kepada klien, ya. Tapi kami juga mengetahui banget bahwa aspek-aspek lain itu harus melengkapi, menyempurnakan atau mendukung di mana desain interior itu untuk tetap terjaga penampilannya seperti yang kita inginkan dari segi estetikanya, begitu. Nah, sebenarnya nggak ada masalah buat kita tuh intinya di sini kita tuh mau mendesain tuh apa sih? Apa yang khususnya dalam, karena kalau yang terkait dengan akustik bisa secara keseluruhan, tapi bisa juga untuk sebagian saja daripada area yang kita desain. Kan di sini jadi yang kita harus lihat kan prioritas mana yang harus memang tetap tampil, tapi secara keseluruhan kita ini berkolaborasi kok. Desain kita tidak akan terganggu sama teman-teman kami ini di sini akustik, MEP apa segala macam. Kita satu sama lain saling melengkapi. Sehingga kalau memang itu adalah desain interior kita akan tetap terusung dengan baik dan diterima oleh klien. Jadi estetikanya terjaga gitu loh, Mbak. Siap, Bu Fati. Terima kasih masukannya. Semoga bisa menjawab, Pak Audina. Kemudian ada beberapa pertanyaan yang memang sudah dituliskan ini sudah terjawab ya tadi dari paparan Bu Fati dan Retno. Jadi kita coba untuk berpindah untuk pertanyaan yang sudah ada di chat ya. Mau pilih yang mana nih? Retno mau pilih yang mana? Sebelumnya saya sapa juga, selamat sore Pak Amran, Bu Elisa, ada Pak Putu, ada Bu Risma, ada Pak Henry. Ya ini juga sama Bu Fati, beliau ini adalah seorang arsitek juga gitu ya. Jadi mereka ini sudah bergabung dengan kita. Ya, semoga bisa mendapatkan hal yang bermanfaat. Oke, pertanyaan yang paling panjang dulu nih dari Bu Reti Puspasari. Bu Resti Puspasari, selamat sore. Selamat sore Bu, Bu Retno dan Bu Fati.
Saya nggak disapa, nggak apa-apa. Izin bertanya, dalam mendesain interior, Iya, selama ini strategi penentuan material yang sesuai agar tercapai kebutuhan akustiknya. Kalau tadi sudah dijelaskan simulasi peredam suara ruangan yang menggunakan material tertentu. Apakah dengan banyaknya jenis material pada brand-brand yang klaim brand mereka tersebut punya spesifikasi peredam akustik yang baik, yang sebetulnya tidak bisa dijamin 100% tanpa bukti? Bagaimana memilah-milahnya, ya? Apakah dari banyak opsi material tersebut dilakukan pengetesan simulasi aplikasi sebagai salah satu cara menentukan atau bagaimana? Ya, tadi sebenarnya sudah dijelaskan sedikit ya. Dari Retno gimana? Iya, bagaimana memilah-milah materialnya ya sebenarnya itu fungsi utama dari pertama kita belajar dulu ya. Jadi memang sebelum mengaplikasikan ada baiknya kita banyak baca memang jenis-jenis materialnya, terus peletakannya, syarat penggunaannya seperti apa gitu. Kemudian memang kalau untuk alurnya ya memang kalau yang benarnya tuh butuh tadi orang yang memang atau kita berkonsultasi pada orang yang berpengalaman ya, karena biasanya orang-orang yang berpengalaman ini bisa mensimulasikan gitu. Jadi menghindari adanya trial and error gitu. Jadi sebelum menggunakan material, karena kan memang banyak sekali brand material, gimana cara kita milihnya? Ya biasanya kita tanya orang yang bisa mensimulasikannya gitu untuk meminimalisir kesalahan yang ada. Itu sih Pak kalau saya. Oke, semoga bisa terjawab. Kemudian ada Pak Parwijanto. Pak Parwijanto ini adalah orang yang pertama kali mendaftar atau yang bergabung dengan kita di webinar kali ini. Oke. Selamat sore Pak Parwijanto. Pertanyaannya adalah bagaimana dengan ruang relatif terbuka, di mana hanya sebelah ruangan yang bertembok. Nah, kalau dari pengalaman Ibu Fati, bagaimana Bu dengan ruangan yang relatif terbuka? Saya di sini melihatnya adalah kalau memang itu ruangannya relatif terbuka, berarti tuntutan persyaratan akustik tidak terlalu tinggi, tapi sudah harus menerima risiko bahwa itu akan tetap terjadi mau kebisingan atau kegaduhan. Ya betul. Gitu ya. Dan masuk. Ya, saya kebetulan. Oh ya, Pak Parawi, sebentar ya Pak, nanti ada waktunya untuk sesi live-nya. Kita coba dulu ya Bu ya, ya Pak ya. Ya, mohon maaf, terima kasih Pak Parwi. Sementara jawaban dari Bu Fati, ya kalau yang terbuka pastinya akan relatif tidak membutuhkan akustik ya, tapi yang pasti akan melibatkan kebisingan kepada orang-orang di sekitarnya. Seperti itu ya Bu Fati ya. Tapi tunggu dulu, terbuka itu di dalam satu gedung atau di dalam satu di dalam gedung? Kalau di dalam gedung itu memang ya practically memang itu pasti tetap kegaduhan kebisingan tetap akan ada ya. Tapi juga jadi kita tidak bisa mengejar akustik secara optimal sebagaimana kalau itu di dalam ruangan tertutup. Mungkin ada, tapi cuman sedikit lah menurut saya ya. Untuk bagaimana kita memberikan satu solusi gitu. Baik. Itu aja. Baik, terima kasih Bu Fati. Pak Parwi ditunggu ya Pak ya, sebentar nanti ada sesi untuk Bapak boleh berkomentar. Ya, kemudian selamat sore Pak Adi Nugroho. Pak Adi Nugroho menanyakan bagaimana desain akustik yang baik pada ruangan yang mempunyai multifungsi, misalnya multifungsi room, bisa untuk rapat, acara musik, ya, kemudian wedding. Software apa yang biasa digunakan untuk simulasi atau modeling untuk mengetahui parameter akustik tadi? Terima kasih. Dari Retno? Ya, kalau untuk software apa yang bisa digunakan untuk simulasi atau modeling, ada banyak jenisnya, Pak. Tapi rata-rata memang berbayar ya. Jadi ada yang namanya IS, ESE, tulisannya, atau ada juga CATT yang umum digunakan. Kemudian ada ISIMPA juga, itu banyak di software simulasi akustik. Tapi memang umumnya berbayar. Agak terganggu koneksi. Iya. Kalau desain akustik yang baik, sebenarnya tadi udah sempat dibahas lengkap sih sama Bu Fati ya, untuk sisi apa saja yang perlu. Oke, ada tambahan dari Bu Fati mungkin?
Enggak, udah. Saya rasa tadi udah saya berikan di dalam paparan itu juga. Baik, semoga bermanfaat Pak Adi. Kemudian ada dari Bu Hizkia Patasik. Selamat sore, mohon izin apakah ada alat khusus untuk menghitung STI ini? Ya. Nah, Mbak Retno. Jadi, Dokternya akustik, Mbak Retno. Menghitung STI. Alat periksa. Ya. Biasanya kalau alat khusus ya software sih sebenarnya. Ya jadi software. Kalau saya pernahnya di software e-study gitu. Jadi memang biasanya umumnya sih diukur dulu ya. Jadi ada pengukuran langsung. Jadi kita tahu kondisi existingnya seperti apa. Kemudian nanti dari kondisi existing itu bisa kita ubah dalam bentuk gambar 3D, gambar 3 dimensi yang nantinya diimport ke software. Nah, nanti dari software akan menghitungkan nilai STI-nya berapa. Karena nanti kan dari gambar itu ada dari di setiap sisi gambarnya itu ada ini material apa. Jadi nanti si software bisa menghitungkan. Jadi ya kalau ada alat khususnya ada software akustik tadi. Oke, semoga bisa terjawab. Kemudian ada pertanyaan dari Pak Muhammad Alvaro. Menanyakan, misal mau desain ceiling, apa bisa kita lapisi di belakangnya? Jadi mungkin dari orang-orang tampaknya seperti langit biasa, tapi ternyata di belakangnya diberikan peredam atau semacamnya. Nah, dari pengalaman Bu Fati, untuk ceiling Bu ini. Iya, kebetulan di salah satu paparan saya, itu ada bentuk kayak langit biru atau apa segala macam, banyak lah ya di lain-lainnya. Kalau itu memang dituntut, seperti kebetulan di proyek saya yang sedang berjalan ini, juga sangat dituntut tingkat akustik yang tinggi. Tentunya di bagian atasnya itu sudah kita berlakukan seperti menggunakan salah satunya adalah dengan plaster yang tadi Mbak Retno sampaikan. Tapi di situ juga kami ditemani oleh ahli akustik. Itu bagiannya Pak Beno lah yang ngurusin dokter sebagai dokter akustik. Jadi dia dengan segala detailnya apa segala macam itu yang akan kita implementasikan sehingga hal-hal ini tidak gangguan akustik tidak terjadi. Jadi tampilannya tetap keren, canggih, wow, tapi akustiknya sangat mendukung. Ya, baik, terima kasih Bu Fati. Kemudian semoga bisa menjawab Pak Alvaro. Dan untuk chatnya, pertanyaan-pertanyaan tadi sepertinya ada yang diulang-ulang, jadi jawabannya pasti sama ya. Kalau masih belum ada yang terjawab, nanti akan dibantu untuk dijawab, ya kita akan hubungi langsung. Dan yang terakhir adalah kita masuk ke sesi live, gitu ya, sesi live. Jadi boleh mengaktifkan mic-nya, kemudian dibuka kameranya. Melanjutkan yang tadi, mungkin ada pertanyaan yang Pak Parwi masih penasaran nih dengan Bu Fati. Nah, kira-kira boleh dibuka Pak Parwi? Pak Parwi? Pak Parwi? Oh, lagi sibuk kayaknya. Ya, mungkin ada dari rekan-rekan yang sudah terdaftar atau yang sudah mengikuti webinar ini, ada pertanyaan yang bisa ditujukan langsung kepada Bu Fati atau Retno? Silakan. Ya, silakan bisa diaktifkan mic-nya, kemudian kameranya bisa dibuka. Ada Pak Ferry Hidayat, selamat sore Pak Ferry. Mungkin ingin ada yang mau disampaikan? Atau ada teman-teman yang sudah ikut ini dari mahasiswa mungkin? Masih malu-malu nih kayaknya Bu Fati. Saya nggak galak loh, silakan tanya. Ada Pak Putu apa kabar? Pak Parwi? Ini susah loh menghubungi Bu Fati, Bapak dan Ibu. Suka ngumpet. Sibuk, ya, dari pagi sampai sore, luar biasa. Jadi jarang sekali ini ada momen kalau ada pertanyaan mengenai desain, silakan. Oke, dari kita jawab chat terlebih dahulu mungkin ya. Tadi ada beberapa yang ini sambil menunggu keberanian dari Bapak dan Ibu. Ada Pak Hadi Kurniawan. Halo, Assalamualaikum Pak Bu Fati. Halo, selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Hadi? Iya. Apa kabar?
Mau nanya Bupati. Bapak di mana, Pak Hadi? Di Banda Aceh, Pak. Di Banda Aceh, luar biasa. Alamak, jauh kali. Jauh kali. Terima kasih Pak Hadi antusiasnya. Silakan Pak Hadi, mau tanya ke siapa? Jadi saya bisa ke Bupati. Boleh. Ya, Jadi gini, Bupati, sebelum Bupati melakukan perancangan interior untuk sebuah ruangan, itu kira-kira apa yang mendasari Bupati untuk memakai beberapa panel-panel akustik itu? Ada nggak misalnya ruangannya sekian bentuk, seperti apa bentuknya, dan Ibu Fati memilih seperti apa panel-panelnya itu? Apa dasar Bupati untuk memilih itu gitu? Ya, baik. Terima kasih pertanyaannya. Yang paling mendasar adalah kami menentukan ruang-ruang dari space planning dan furniture layout yang terbentuk. Itu pastinya ada ruangan-ruangan khusus yang memang membutuhkan satu perlakuan dengan pemilihan material akustik yang tepat. Kemudian yang kedua adalah kita juga sudah mempunyai konsep desain interior. Dari situ kita pun mempunyai kebebasan untuk memilih akustik material mana yang cocok untuk kita gunakan, untuk kita pakai, implementasikan ke dalam desain kita, sehingga tampilan secara keseluruhannya itu adalah tampilan final daripada desain interior kami. Misalnya aja, ini ya, untuk akustik panel, itu beragam, banyak bener deh, kita bebas memilih tergantung daripada konsep desain kita kembali lagi. Dan di dalam satu, dan tapi juga jangan lupa, nah ini juga, kita namanya konsultan ya, pengennya yang keren, pokoknya mimpinya tinggi-tinggi dah. Tapi tunggu dulu, cek dulu nih kepada vendornya, apa availability-nya, kan namanya ini ya, proyek interior itu proyek, ya ampun, proyek pendek banget ya, apa namanya, proyek, apa namanya tuh, aduh, minta ampun. Jadi di sini kita selalu mempunyai kendala juga, adanya keterbatasan dalam memberikan yang ada stok di Jakarta, atau masih bisa timeline-nya masih memenuhi dari waktu pelaksanaan dari proyek kami. Tapi kami melihat begitu banyaknya pilihan, tapi juga jangan lupa adanya ini availability-nya dalam kurun waktu pelaksanaan dari proyek desain interior tersebut. Gitu Mas Hadi. Aku panggilnya Bang Hadi ya, orang Aceh soalnya. Oh. Terima kasih Bupati Pak Ari dan Udah jelas Pak Hadi? Ya, boleh Pak. Semoga terjawab ya, gitu ya. Semoga terjawab. Nanti bisa kita ngobrol-ngobrol lagi ya Pak Hadi ya. Terima kasih Pak Hadi, sehat-sehat selalu. Mudah-mudahan jawaban saya cukup ya. Ya, terima kasih Bupati. Sama-sama. Oke. Ya, Pak Parwi, apa kabar Pak? Bisa mendengar kami, Pak Parwi? Menghilang ya. Oke, saya coba tanya pertanyaan terakhir ini mungkin dari Pak Tengku Andrika. Pak Tengku, boleh Pak diaktifkan mic-nya, fotonya, videonya boleh dibuka? Halo Pak Tengku, Pak Tengku Andrika. Halo. Halo, apa kabar Pak Tengku? Baik. Posisi di mana nih? Posisi Pekanbaru Jakarta, kebetulan lagi di Jakarta. Oh iya, orang Pekanbaru tapi tinggal di Jakarta. Sekarang di Jakarta ya? Iya. Luar biasa. Ya Pak Tengku, terima kasih sudah ikut webinar. Ini Bapak ada pertanyaan nih. Pertanyaannya boleh disampaikan Pak. Mau ke siapa Pak? Bupati atau ke Retno? Ke Bupati bisa, Bu Retno bisa. Seringnya begini nih. Itu material akustiknya kan biasanya bentuk panel tuh ya. Kemudian ada pertanyaan, seringnya material begitu kan suka kalau kebakar tuh menghasilkan asap yang banyak tuh. Nah, jadi adalah ide gimana kalau kita lapisi dengan apa namanya bahan kimia yang bisa menghambat api gitu ya. Katakan gitu, atau fireproof lah gitu. Itu kalau dipakai itu ngurangin apa enggak kualitas peredamannya enggak? Nah, tuh Mbak Retno, tuh Mbak, tolong dijawab Mbak. Ya,
Oke, boleh saya jawab, Arif ya? Boleh. Ya, oke. Ya, kalau untuk material, sebenarnya ada beberapa material yang sifatnya itu tahan api sih Pak ya. Jadi emang itu tadi pentingnya kita mencari info sebanyak-banyaknya tentang material yang kita pakai. Dan biasanya kalau untuk yang berupa panel memang umumnya kan dari kayu ya. Untuk panel kayu itu biasanya memang jarang sekali ada yang tahan api, tahan layar seperti itu. Tapi memang itu ada solusinya ya. Memang biasanya kita pakaikan anti api atau anti rayap, dan itu sebenarnya nggak mengurangi kemampuan meredamnya kok Pak. Gitu. Ya, cukup menjawab ya Pak Tengku. Terima kasih, cukup sangat menjawab. Iya. Tapi saya malah ada pertanyaan Mbak Retno. Iya Bu. Ya. Kalau misalnya itu ada material akustik, kemudian tadi dilapisi tadi seperti Pak Tengku nyatakan. Apakah akan terjadi reaksi ataupun akan reaksi antara dua material yang berbeda ini? Kalau dari segi fungsi, saya bisa menjawab, saya juga bisa berpikir bahwa itu akan ada penurunan fungsinya. Itu nggak direkomend kan sebenarnya Mbak Retno ya? Sebenarnya secara fungsi nggak terlalu turun sih, karena kan kayak misalkan material padat kena air gitu ya, maksudnya kena air. Jadi itu enggak, misalnya kan kebanyakan kayak anti rayap, anti api itu kan berupa cairan gitu ya. Jadi cairannya itu akan meresap ke material kayunya. Jadi kalaupun memang menuruni itu nggak akan terlalu signifikan gitu. Oke. Karena memang kalau nggak kita pasang itu, bahaya rayap ini emang kadang susah dilawan Bu. Iya, jadi ada banyak ini ya. Ya, rayap dan api itu. Iya. Baik, semoga bisa menjawab Pak Tengku. Ya, terima kasih udah ikut loh. Sekali lagi Pak, sukses selalu, sehat-sehat selalu Pak Tengku di Jakarta. Ya, sama-sama. Iya, baik. Satu pertanyaan mungkin, ya masih ada waktu. Satu pertanyaan, atau Bu Risma, selamat sore Bu Risma. Nah ini kalau tadi paling jauh di Aceh, nah ini ada sahabat kita juga gitu ya, seorang arsitek juga, ada di Banjarmasin, di Banjarbaru. Bu Risma, apa kabar? Ada yang mau komentar, Bu? Selamat sore. Bu Risma. Selamat sore, Bu. Apa kabar? Baik, Pak. Baik. ada ini, Bu. Ada yang mau ditanggapi, Bu, dari webinar ini, atau Ibu punya pengalaman gitu untuk material akustik? Yang pasti nambah knowledge desain dan akustiknya. Bagaimana cara penanganan Ibu tadi mengaplikasikan material-material dalam desain interiornya, itu pasti menambah knowledge saya, Pak Arif. Baik. Sedang ada proyek, Bu? Kenapa, Pak? Sedang mengerjakan desain proyek? Ada, Pak, 2, Pak. Di Kalimantan, Bu? Di Kalimantan, 1 di Kalteng, 1 di Kalsel, Pak. Luar biasa. Luar biasa. Ya, semoga lancar ya, Bu ya. Iya, itu juga kombinasi juga, Pak, material akustik dalam interior. Wah, luar biasa. Luar biasa, Bu. Ya, Bu, terima kasih Bu Risma, sukses selalu, sehat-sehat terus. Ya. Terima kasih banyak Bu Risma. Ya. Baik, Bapak dan Ibu. Ya. Baik, Bapak dan Ibu, pernyataan dari Bu Risma tadi menutup webinar kali ini karena sudah jam 5 sore, takutnya belum ada yang sholat asar ya. Jadi kita tutup untuk webinar kali ini, dan satu permintaan dari kami, mungkin Bu Fati ada semacam saran atau nasihat buat kami semuanya, ini yang yang perlu bimbingan dari Bu Fati mungkin. Nasihatnya bukan bimbingan lah, sharing atau melengkapi pernah apa yang teman-teman sudah sempat dapatkan dari teman yang lain-lain sebelumnya. Saya hanya melengkapi saja bahwa di dunia desain interior kita itu tidak bekerja sendiri. Saya mengusung selalu bahwa desain interior itu adalah desain yang kolaboratif dan integrated. Artinya semua disiplin kerja manapun yang bersinggungan dengan kita
akan membantu dan mengusung, sehingga yang di ujungnya adalah yang terlihat desain interiornya yang dinikmati day to day dari menit ke menit bagi si pemberi tugas, bagi si pemakainya. Pemakainya bisa beragam kan, bisa macam-macam. Jadi buat kami desain interior itu keberhasilannya tidak hanya melulu karena kita saja, tapi berkolaborasi dengan berbagai disiplin kerja yang memang dibutuhkan, yang memang menjadi persyaratan sehingga desain interior itu diterima dengan benar dan lengkap. Mungkin itu Mas Arief. Quotes-nya. Terima kasih Bu Bupati, quotes-nya sangat menarik sekali. Ya. Semoga bermanfaat buat kita semuanya. Mohon maaf Bapak dan Ibu kalau misalnya ada kekurangan. Sekali lagi terima kasih atas partisipasinya, dengan semangat sekali di tengah kesibukan masih bisa bergabung di webinar kami. Bu Fati, sekali lagi terima kasih banyak. Mohon maaf merepotkan. Terima kasih. Tidak, sama sekali. Sangat menyenangkan dengan hadir di Terima kasih Bu, terima kasih. Semoga kita sehat selalu. Baik Bapak dan Ibu, bisa dibuka kameranya. Kita ada sesi terakhir yaitu foto bersama. Kita foto bersama. Ya, Nima tolong dibantu untuk foto. Kita akan foto bersama-sama untuk kenang-kenangan. Nanti kita akan share di Instagram kita di Accurate. Ya, Nima udah siap? Ya. Ini slide 1 ya. 1. Masih ada yang mau buka kameranya? Masih ditunggu. Ya. Jangan lupa buka masker. Nggak ada ya. Ya, 1, 2, 3. Sebentar. Oke, sebentar. 1, 2, 3. Satu lagi. 1, 2, 3. Ya, oke, sudah ini. Terima kasih. Sekali lagi terima kasih Bapak dan Ibu. Kami mohon pamit terlebih dahulu, sampai ketemu di acara webinar kami selanjutnya dan seminar-seminar yang nanti akan kita adakan. Sekali lagi terima kasih atas partisipasinya. Sehat selalu untuk kita semuanya. Terima kasih Bu Fati. Terima kasih juga. Selamat sore semuanya. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh bagi semuanya. Kita izin live ya. Baik Bu. Atau kita masih perlu ini sedikit, Mas Aris? Oh, sudah Bu, sudah. Nanti udah nggak usah ya? Oke, ya. Nanti kita